mendapatkan uang agar bisa membuat identitas resmi sebagai orang Hong Kong, sehingga si bos tidak jadi memberikan uangnya, tapi akan membuatkan kartu identitas resmi, dan John boleh datang 2 minggu lagi. 2 minggu berlalu, John harus hidup dalam ketidaktenangan karena belum punya identitas resmi. Ia pun sering kabur menghindari para petugas polisi yang berpatroli, sampai akhirnya kembali menemui si bos Riyad untuk mengambil apa yang sudah dijanjikan. Saat berjalan menemui si bos, John melihat banyak sekali uang dan bubuk terlarang yang akhirnya diketahui bahwa si bos menjalankan bisnis ilegal, yaitu berjualan narkoboy. Tanpa memperdulikan semua itu, John segera mengambil kartu identitas yang dijanjikan, yang bahkan si bos memberikannya dengan cara yang tidak sopan, yaitu dialungkan atau dilempar ke bawah. Dan alangkah terkejutnya si John saat melihat jika kartu identitas tersebut adalah KTP palsu yang jelas sekali terlihat kepalsuannya. Ya, si bos melakukan ini karena kesal dengan si John yang menolak tawarannya untuk gabung kelompok triad, di mana tangan kanan si bos yang bernama King ini pun mentoyor-toyor kepala si John sambil teriak belegug. Merasa dipermainkan, John yang punya nyali tinggi pun nekat mengambil satu kantong berisi uang dan kabur secepat mungkin. Setelah lompat seedan-edannya, John berhasil kabur setelah masuk ke dalam salah satu bus, tapi tiba-tiba... Halo? Ya, King dan 2 anak buah pun berhasil mengejarnya. 2 anak buah berhasil John kalahkan, tapi tidak dengan King yang sepertinya bukan preman sembarangan karena... Setelah terlempar keluar, John dengan cepat lari ke sebuah distrik paling berbahaya di Hong Kong, yaitu distrik Kota Tembok, yang merupakan sebuah gedung rumah susun yang dihuni oleh banyak orang termasuk para petarung dan ahli bela diri tingkat tinggi. Sehingga melihat para preman Kota Tembok bermunculan, King tidak berani masuk mengejar si John. John yang sudah berada di dalam lingkungan Kota Tembok pun baru sadar jika kantong yang ia curi ternyata bukan uang melainkan bubuk terlarang, sehingga John yang sedang butuh uang cepat untuk bikin KTP pun nekat menjualnya ke beberapa warga yang sedang berkumpul, sehingga menyebabkan keributan setelah John dianggap sering berjualan di lingkungan mereka. Lolos dari warga, John harus menghadapi seorang preman bermotor yang nyaris membuatnya tertabrak, di mana sosok preman itu bernama Sin yang langsung melemparkan sebilah pisau dan mengenai bahunya si John. Lolos dari Sin, John pun kabur ke sebuah tempat cukur dan menyandra seorang pria tua yang sekilas tampak tidak berdaya, tetapi... Ya, ternyata itu adalah Cyclone alias si Topan yang merupakan bos preman penguasa Kota Tembok, di mana John yang tangannya patah pun disuruh pergi dan diperingatkan untuk jangan pernah membuat keonaran di tempat ini lagi. Menyadari